Renungan hari ini tentang tanggung jawab dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Salam sejahtera, semoga tanggung jawab atas keputusan dan tindakan kita jalani dengan setia. Kita berbahagia karena Tuhan menyatakan baik untuk perbuatan kita yang bertanggung jawab. Kiranya kita siap menerima tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar dari Tuhan. Mari kita mendalami tentang hidup yang bertanggung jawab dengan membaca Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Yusuf salah satu contoh orang yang bertanggung jawab dalam perkara kecil. Karena sebagai budak, ia dipercaya oleh Potifar majikannya untuk mengelola harta milik Potifar dan tugas-tugas rumah tangga. Sebagai orang di penjara, Yusuf bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan kepala penjara serta dipercaya. Yusuf setia pada perintah Tuhan dan ia juga setia dalam tugas yang dilakukan di rumah Potifar dan di penjara. Tuhan yang membuat berhasil pekerjaannya. Kita yakini bahwa Tuhan menyatakan baik sekali perbuatan Yusuf itu dan memberi tanggung jawab dalam perkara yang besar sebagai pejabat tinggi di Mesir. Tuhan memberikan kecerdasan, kreativitas, jujur dan adil kepada Yusuf sehingga Firaun mempercayai Yusuf dan ia berhasil dalam tugasnya di Mesir. Sikap bertanggung jawab tidak dilihat dari kedudukan sebagai budak, karyawan, majikan, atau atasan. Apapun kedudukan, bisa melakukan tanggung jawab dengan baik demi untuk Tuhan. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang bertanggung jawab, dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola harta milik Tuhan dan tugas-tugas dalam kerajaan Allah. Tuhan akan membuat kita berhasil dalam pekerjaan kita dengan memberikan Roh Kudus dan kuasa firman-Nya. Tuhan menyerahkan talenta atau harta milik Tuhan agar kita sebagai hamba menjalankan talenta yang kita terima untuk mendapat laba atau berfaedah. Yesus pasti datang kembali untuk mengadakan perhitungan dan menuntut pertanggungjawaban atas talenta-talenta yang telah dipercayakan kepada kita. Talenta dijalankan demi kerajaan surga. Menjalankan talenta berarti mau berjeri lelah, mau menderita, menyangkal diri untuk melayani Tuhan dan sesama. Orang yang menghargai hidup, potensi, kemampuan, bakat, talenta sebagai karunia Tuhan, maka orang akan berupaya keras menjalankan talenta dari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menjalankan talenta akan memperoleh laba atau faedah yang berlipat menurut Tuhan. Laba atau faedah bukan menurut manusia. Orang seperti ini akan diberikan hak masuk dalam kebahagiaan bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan Allah. Orang yang meremehkan talenta, waktu, kemampuan yang diberikan Tuhan, tidak mau bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh, tidak mau memacu diri dan meningkatkan daya, berjeri lelah, maka dia seperti hamba yang punya satu talenta. Orang yang meremehkan talenta tidak bertanggung jawab penuh atas talenta karena menanggapi secara salah pemberian Tuhan, serta berpikiran negatif pada Tuhan dengan mengatakan Tuhan kejam. Ia takut menjalankan talenta sehingga disembunyikan. Tuhan menyebut orang yang menyembunyikan talenta sebagai orang malas dan jahat. karena tidak memanfaatkan talenta dari Tuhan secara bertanggung jawab.
orang lain tidak merasakan faedah talenta yang diberikan Tuhan. Orang yang menyembunyikan talenta adalah orang yang tidak mau memberitakan Injil, bersaksi, tidak mau ikut menolong karya keselamatan bagi orang lain. Hidupnya tersembunyi. Ia merasa selamat dan saleh sendiri, atau hanya keluarga kelompoknya saja. Orang lain tidak perlu selamat dan saleh. Seperti sikap ahli Taurat dan Farisi. Akibat tidak ada laba, tidak ada faedah dari talenta yang diberikan Tuhan, maka Tuhan marah terhadap orang yang tidak menghargai dan tidak bertanggung jawab atas talenta dari Tuhan. Dan Tuhan memberi hukuman. Seorang pemuda A diberi Tuhan kecerdasan superior dan kreativitas yang tinggi. Tapi karena kurang bertanggung jawab, beberapa kegiatan hanya dilakukan setengah jalan, kemudian beralih pada kegiatan lain. Orang yang kurang bertanggung jawab hanya mau mengerjakan sesuatu setengah jalan, tidak pernah maksimal dilakukan. Kecerdasan dan kreativitas tanpa sikap bertanggung jawab, maka pekerjaan tidak berhasil atau tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Orang yang tidak bertanggung jawab sulit untuk dipercaya dalam perkara kecil maupun besar. Perusahaan swasta atau pemerintah sulit menerima orang yang tidak bertanggung jawab karena tidak memaksimalkan potensi, bakat, waktu, tenaga, kemampuan, talenta yang dimilikinya. Pemuda A perlu memperbaiki sikap bertanggung jawab agar kecerdasan dan kreativitas bisa maksimal digunakan untuk pekerjaan, bisnis, studi, dan pelayanan secara maksimal. Membangun sikap bertanggung jawab harus dimulai dengan melakukan tanggung jawab dalam perkara kecil, seperti seorang anak menaruh sepatu yang benar, menaruh baju handuk yang benar, disiplin belajar, dan lain-lain. Orang yang terbiasa melatih tanggung jawab perkara kecil, maka otaknya menjadi terbiasa bertanggung jawab, dan itu memberi pengaruh luar biasa dalam kehidupan, dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Kalau dalam pelayanan, bertanggung jawab dalam perkara kecil, di sekolah minggu, remaja, pemuda, setelah terbiasa bertanggung jawab, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Setiap orang diberikan Tuhan talenta, tapi semua orang berbeda-beda talentanya sesuai ukuran dari Tuhan. Dan Tuhan yang menentukan talenta yang diberi pada manusia, bukan manusia yang meminta talenta tertentu pada Tuhan. Setiap orang perlu mengenal talenta diri dan menyiapkan hati yang bertanggung jawab untuk menjalankan talenta tersebut agar mendapat laba atau faedah. Dan selalu bersyukur atas talenta atau harta dari Tuhan. Walau sedikit harta dari Tuhan, kita harus bersyukur, bergembira menjalankannya. Kita memakai waktu yang Tuhan beri untuk melakukan tanggung jawab kita, yaitu menolong sesama. Seperti ungkapan NKB 134. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karyamu, karena itu makna kasihmu, karena itu makna kasihmu. Tanggung jawab kita jalankan dengan sikap seorang hamba yang menuruti semua perintah atau tugas dari Tuhan. Roh Kudus juga dianugerahkan Tuhan kepada kita agar mampu kita menjalankan talenta dari Tuhan dengan setia dan tekun sehingga mendapat laba atau faedah. Orang yang bertanggung jawab tidak lalai dalam menjalankan talenta dari Tuhan, dalam arti ia berlomba dalam pertandingan iman. Orang ini adalah orang yang berkemauan keras, teguh, berkeinginan besar menjalankan talenta atau harta milik Tuhan. Bertanggung jawab menjalankan talenta dalam rangka memberitakan Injil agar banyak orang merasakan manfaat dari berita Injil dan mendapat harta dari Tuhan.
yang harus dijalankan juga dan mendapat laba atau faedah. Manfaat Injil adalah makin banyak orang mendapat penebusan dosa dan bertobat, diperbaharui dan masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang bertanggung jawab berbuat untuk kebenaran Tuhan, melakukan pekerjaan yang berguna bagi Tuhan dan sesama, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, dan mau berjerih lelah demi Tuhan. Tuhan menugaskan setiap orang beriman agar menjalankan talenta sesuai ukuran masing-masing. Jangan sampai kita bermalasan, duduk diam berpangku tangan, tidak memberitakan Injil, tidak ikut dalam karya keselamatan. Pakailah talenta dengan penuh bertanggung jawab. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami bertanggung jawab dalam menggunakan talenta yang Tuhan beri kepada kami. Mampukan kami mengenali talenta yang diberikan Tuhan dan menghargai serta bersyukur, kemudian menggunakan talenta itu untuk Tuhan dan sesama, agar banyak orang merasakan manfaat dari talenta yang Tuhan berikan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.